Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin jamaah Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat, nikmat kesempatan yang mudah-mudahan kita semuanya selalu merasakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala hingga kita meninggalkan dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan insyaallah rahmat dan karunia Allah melalui beliau sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sangat luar biasa. Saya lihat jamaah yang ada di sini, meskipun hujannya badai lah istilahnya, hujan badai ini, tapi masih melangkahkan kakinya ke masjid. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama itu memberikan kita penjelasan bahwa ada amalan-amalan yang sulit, yang jarang orang lakukan, itu ternyata pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya tahajud. Tahajud itu termasuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah pada malam hari saat orang-orang tertidur. Kenapa salat tahajud itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati ba'dal maktubat salatul lail? Sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu yang wajib ialah salat tahajud. Alasannya karena sholat tahajud itu sulit untuk dilakukannya, dan banyak orang itu tidak melakukannya karena kesulitannya. Sebab waktu malam itu waktu yang enak untuk apa, Pak? Untuk tidur. Kalaupun bangun biasanya ke kamar mandi. Karena sholat tahajud itu sulit untuk dilaksanakan, maka pahalanya besar di sisi Allah. Begitu juga dengan berzikir kepada Allah di tempat-tempat orang banyak yang lalai, termasuk berzikir saat masuk pasar, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah zikir yang apabila dibaca saat kita masuk ke dalam pasar, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disampaikan oleh Nabi, pahalanya itu alfu alfi hasanah. 1000 kali 1000. 1000 kali 1000 berarti 1 juta. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu zikir pahalanya 1 juta. Kenapa? Karena di pasar itu jarang orang yang berzikir kepada Allah. Maka kalau ada ibadah
yang dilakukan saat orang itu jarang melakukannya, maka pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, Masya Allah, saat hujan badai tapi tetap melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah di masjid dan mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berlipat ganda dan bisa menjadi bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini sudah masuk Sya'ban atau belum? Belum ada pengumuman. Ini kemungkinan Sya'ban, kemungkinan besok. Kalau Rajabnya 30 berarti besok. Kita alhamdulillah telah masuk ke bulan Sya'ban. Kita sudah di penghujung bulan Sya'ban, di bulan Rajab, dan insya Allah akan masuk ke bulan Sya'ban. Dan dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu shaumu syahri Sya'ban, yaitu puasa di bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban itu adalah puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semampunya, yang mampu sebulan penuh ya monggo. Misalnya yang punya semangat untuk puasa di bulan Sya'ban, ya silahkan. Bahkan ada orang-orang soleh itu mereka sudah memulainya dari bulan Rajab. Bulan Rajab mereka puasa penuh, bulan Sya'ban mereka puasa penuh, dan bulan Ramadan mereka melanjutkan puasanya. Ada yang demikian. Ada juga yang memulainya di bulan Rajab tapi tidak sempurna, hanya beberapa hari saja. Karena puasa di bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk puasa yang dianjurkan. Adapun di bulan Sya'ban itu ada perintah khusus dari Nabi Muhammad SAW terkait puasa di bulan Sya'ban. Tapi juga di sisi lain ada larangan dari Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban. Maka para ulama menggabungkan antara anjuran dan larangan dari puasa di bulan Sya'ban ini, sehingga mereka berkesimpulan kalau puasa tanggal 1 sampai 15 Sya'ban itu bebas. Bebas dalam artian kita mau puasa sehari, besoknya tidak, kemudian puasa lagi, itu tidak masalah. 15 awal. Tapi kalau sudah 15 ke bawah, ini ada peraturannya sebagaimana yang diatur oleh para ulama. Terkait dalam hal ini, para ulama berkata kalau misalnya kita itu berpuasa di 15 awal bulan Sya'ban, kemudian kita melanjutkannya ke 16 Sya'ban, maka di sini kita akan dibolehkan untuk berpuasa selanjutnya. Misalnya begini Pak, kita puasa 14, 15, kemudian kita ingin puasa 16, maka itu diperbolehkan. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ya monggo. Jadi bisa, kalau kita berpuasa itu terus tanpa putus, itu boleh. Boleh juga kalau misalnya kita itu puasa 15 Sya'ban dan sebelumnya 14, 15, kemudian 16 itu kita tidak puasa. Seharusnya kalau orang yang sudah tidak puasa di 16, 17 sudah tidak boleh puasa sampai akhir bulan Sya'ban. Itu penjelasannya para ulama. Tapi untuk puasa yang dia biasa lakukan, dalam arti puasa sunnah, misalnya Senin Kemis, puasa putih, ataupun puasa Daud, ataupun puasa lainnya, apalagi puasa qadha yang wajib, maka itu tidak ada masalah untuk dia laksanakan. Meskipun dia sudah putus
dari tanggal 15 dia puasa, 16 dia puasa, atau mungkin dari awal Sya'ban dia tidak puasa, tapi bagian akhir bulan Sya'ban ini dia berpuasa. Tidak masalah selagi itu adalah puasa sunnah yang pernah dia lakukan. Misalnya Senin Kemis. Kalau dia istiqomah lakukan, kemudian dia ingin lanjutkan di bulan Sya'ban, itu bagus. Meskipun sudah di bagian akhir bulan Sya'ban. Atau dia tidak istiqomah. Ada yang Senin Kemisnya istiqomah, Pak. Tapi ada juga yang Senin Kemisnya tidak istiqomah. Misalnya seumur hidupnya dia cuma melakukan 1 kali puasa Senin Kemis. Maka dia di bagian kedua dari bulan Sya'ban ini juga bisa melakukan puasa Senin Kemis meskipun sebelum-sebelumnya dia tidak istiqomah. Karena kata para ulama, wa tathbutul 'adatu bil marrah. Ya, kebiasaan dalam definisi ulama itu ialah meskipun hanya sekali dia lakukan seumur hidupnya, maka dia bisa untuk melakukannya. Ini terkait bulan Sya'ban. Yang intinya bulan Sya'ban itu bulan yang banyak fadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi di bulan Sya'ban ini ya ketimbang di bulan Rajab kemarin. Insyaallah keadaan kita makin baik, hubungan kita dengan Allah makin baik, hubungan kita dengan manusia juga makin baik di bulan Sya'ban. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membahas lanjutan dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang rahasia kenapa Allah memilih Jazirah Arab atau semenanjung Arab sebagai tempat turunnya wahyu dan dipilih dari bangsa Arab nabi penutup dari semua nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini sebagai pengingat untuk semua, di antara yang sudah disebutkan oleh para ulama, karena bangsa Arab ini disebut dengan bangsa yang polos. Polos dalam arti tidak banyak berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian mereka ini memiliki warisan agama, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tidak lain adalah agama Islam. Tapi ini sering diistilahkan dengan Al-Hanafiyah atau Al-Hanifiyah, yaitu agama yang lurus. As-siratul mustaqim, jalan yang lurus, itu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di dalam bacaan iftitah juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan wa ala millati Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi kita itu mengikrarkan diri bahwa kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yang mana ajaran Rasulullah ini berdasarkan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana agama ini hanifa, agama yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bukan golongan orang-orang musyrik. Jadi itu. Jadi bangsa Arab itu mereka adalah bangsa yang polos dalam arti tidak banyak berinteraksi dengan bangsa yang lain. Kemudian mereka itu memiliki agama warisan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka itu kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain yang sangat membangga-banggakan kemajuan, yang sangat membangga-banggakan peradaban, itu mereka masih mending
kalau bisa kita katakan itu mendingan ketimbang Persia, ketimbang Romawi, ketimbang Yunani, ketimbang Hindia pada saat itu. Jadi masih mending, meskipun ya sama-sama jahiliyah. Jahiliyahnya sama. Mereka menyembah berhala, ya sama juga menyembah berhala. Akan tetapi nilai-nilai Islam itu masih ada di dalam diri mereka. Ini sebagai contoh. Bangsa Arab jahiliyah itu mereka memiliki sifat-sifat mulia. Meskipun dalam perilakunya itu agak menyeleweng. Contohnya itu al-wafa, seperti yang disebutkan di dalam kitab ini. Al-wafa itu menepati janji, komitmen. Orang Arab itu mereka memiliki sifat al-wafa. Begitu juga mereka memiliki sifat al-iffah. Jadi mereka itu meskipun dalam masa jahiliyah, tapi mereka tidak ingkar janji. Kalau sudah berikrar janji, tidak mungkin mereka khianat. Kalau diamanati, tidak mungkin mereka khianat. Itu bangsa Arab jahiliyah. Mereka juga memiliki sifat iffah. Iffah itu punya harga diri. Memiliki sifat punya harga diri. Jadi, tapi masalahnya begini, nilai-nilai ini tidak didasari dengan wahyu. Karena apa? Karena zamannya Nabi Ibrahim sampai sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW itu jauh sekali, sehingga banyak penyelewengan. Nilai-nilainya sudah ada, cuma diselewengkan. Kok bisa seleweng seperti itu? Ya karena setan itu tidak pernah absen, tidak pernah lalai, sedangkan manusia itu tempatnya lalai. Maka yang benar itu diselewengkan. Sebagaimana disebutkan di sini, sifat menjaga harga diri oleh bangsa Arab itu mereka pertahankan. Maka mereka mengartikan dan menerjemahkan menjaga harga diri itu dengan cara membunuh anak-anaknya. Jadi anak-anak, mohon maaf, dulu anak-anak perempuan itu dibunuh. Kalau ada orang tua mendapatkan anak perempuan, anaknya itu dibunuh. Karena menurut mereka itu aib untuk keluarga. Jadi menurunkan harkat dan martabat. Jadi nilainya ada, cuma perilakunya yang salah. Sebab apa? Karena yaitu yang disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Mereka sudah jauh dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka memiliki sifat karom. Karom itu kedermawanan. Tapi saking dermawannya mereka, sampai hal-hal yang mendasar yang mereka miliki, mereka keluarkan untuk orang lain, supaya mereka itu dikenal sebagai orang yang dermawan. Artinya logikanya ini sudah tidak ada ini. Jadi dia punya 1.000, dia punya 1.000 ini untuk makannya dia misalnya. Ya sudah, 1.000-nya ini dikasih. Tapi tujuannya itu bukan untuk Allah. Tujuannya itu supaya dikenal dengan dermawannya. Jadi ada pamernya dikit lah. Gitu. Tapi nilai-nilainya ini ada. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa mereka ini adalah bangsa yang polos, tapi mereka diberikan keunggulan oleh Allah, memiliki agama warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga dilihat dari sisi letak geografis bangsa semenanjung Arab ini tepat di tengah bangsa-bangsa yang besar pada saat itu. Maka untuk penyebaran agama Islam itu akan sangat mudah. Mereka ke arah utara ada Romawi,
Ke arah barat ada Afrika, arah timur ada Persia, arah selatan Persia, India itu arah timurnya. Kemudian arah selatan yaitu Arab, tapi Arab yang sudah dikuasai oleh agama Nasrani. Dalam hal ini Yaman, ya Yaman itu dulu Nasrani karena dikuasai oleh bangsa Afrika Habasyah. Mereka itu melakukan penjajahan oleh di bagian Arab Selatan dalam peta sekarang ini Yaman. Dulu Yaman itu Kristen. Nah, maka penyebaran agama Islam itu mudah. Dari segala penjuru itu bisa disebarkan. Dan itulah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Itu semua kabilah-kabilah yang ada di semenanjung Arab itu sudah menerima agama Islam, termasuk Arab bagian selatan, Yaman. Kemudian di zaman Sayyidina Umar itu mulai ada penyebarannya lagi, lebih meluas sedikit. Di daerah Syam itu, Syam daerah utara itu mulai masuk. Di zaman Sayyidina Umar lebih luas lagi. Daerah Syam, daerah Persia, bahkan sebagian daerah India masuk. Begitu juga daerah Mesir, Afrika itu sudah masuk, ya. Karena apa ini? Ya salah satu faktornya karena letak geografis yang sangat strategis. Kemudian alasan pemilihan kenapa dipilih bangsa Arab karena apa? Karena ternyata bahasa yang terbaik bisa kita katakan untuk bisa menerjemahkan kalamullah adalah bahasa Arab. Bahasa yang paling matang. Jadi kalau kita belajar bapak-bapak ibu-ibu ilmu linguistik ya, salah satu pelajaran yang diajarkan itu tentang sejarah bahasa. Jadi sejarah bahasa itu kalau kita kaji itu akan bermula dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Dikatakan Nabi Adam alaihissalam itu belajar bahasanya dari mana? Apakah beliau yang membuat bahasa atau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, pendapat yang kuat bahwa beliau itu belajar bahasa, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah semua nama-nama benda. Begitu juga bahasa yang diartikan di sini juga bahasa. Nah, nanti bahasa itu sebagaimana makhluk hidup berkembang biak dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nuh, Saleh, berkembang terus. Nanti dari zamannya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh alaihissalam, di sini bahasa itu mulai terbagi hadirin. Karena yang kita tahu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir bandang seluruh dunia. Yang hidup itu hanya sedikit. Nabi Nuh, kemudian beberapa anak-anaknya dan orang-orang soleh yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan oleh para ulama bahwa keturunannya Nabi Nuh alaihissalam itu mereka inilah yang menjadi cikal bakal bangsa-bangsa yang ada saat ini. Karena semua manusia musnah kecuali yang ada di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Termasuk yang menjadi anaknya Nabi Nuh namanya Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ini nanti yang akan menjadi ayahnya beberapa bangsa, di antaranya bangsa Arab. Di bangsa Arab itu leluhurnya namanya Sam. Sam anaknya Nuh alaihissalam. Nanti di dalam di keturunannya Sam bin Nuh ini ada beberapa bangsa, ya di antaranya Arab, kemudian Yahudi, Ibrani, kemudian Syriani, kemudian Habasyi. Jadi setiap bangsa memiliki bahasanya. Nanti bahasa
orang-orang Yahudi itu Ibrani, bahasa orang-orang Afrika ini Habsyi. Kemudian bahasanya orang Arab itu namanya Arabiyah, bahasa Arab. Nanti bahasa Arab ini menjadi bahasa terbaik saat itu. Tapi kan bahasa Arab ini pemakainya banyak. Jadi di Arab itu kan, semenanjung Arab itu ada bagian-bagian kabilah-kabilah atau suku-suku. Jadi suku-suku Arab itu kata para ulama dibagi dua. Bagian utara namanya Adnani ya. Adnan itu keturunannya Adnan yang menjadi leluhurnya Rasulullah SAW. Yang di bawah namanya Qahtan. Bagian bawah Qahtan, berarti mereka itu keturunannya Bani Qahtan. Terus nanti di utara Arab itu dari keturunannya Adnan ada kabilah-kabilah di bawahnya. Termasuk kabilah-kabilah yang ada Quraisy. Ada Quraisy, ada Ghatafan, ada Khuzai. Ada beberapa kabilah yang ada di Adnan. Karena kata para ulama, dibandingkan bahasa Arabnya Qahtan, bahasa Arabnya Adnan itu lebih baik daripada bahasa Arabnya Qahtan. Tapi di dalam bahasa Arabnya Adnan ini karena banyak kabilah-kabilah, yang paling baik adalah bahasanya Quraisy. Kenapa bahasanya Quraisy? Karena ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quraisy menjadi suku yang menjaga Ka'bah, sehingga bahasa mereka ini menjadi bahasa sentral oleh bahasa Arab, oleh bangsa Arab pada saat itu. Orang-orang Arab dari kabilah-kabilah lain itu punya bahasa Arabnya sendiri, tapi kalau masuk ke Quraisy, masuk ke Makkah, mereka harus menyesuaikan bahasanya. Sehingga kata para ulama, pemilihan bahasa Arab ini bukan pemilihan yang random, yang asal-asalan, bukan. Tapi memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa Arab menjadi bahasa penerjemah kalamullah yang paling akhir, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang menjadi mukjizat abadi Rasulullah SAW. Alhamdulillah sampai saat ini kita baca Al-Qur'an itu nikmatnya sama sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita baca, setiap kata itu mengandung makna yang sangat luar biasa. Ilmu yang mengkajinya juga banyak. Karena apa? Karena bahasanya adalah bahasa pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan-alasan yang disebutkan oleh para ulama kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan bahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, dan apa hubungannya Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi penutup. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, sudah dipastikan orang tersebut adalah pendusta. Tapi pertanyaan, apakah ada yang ngaku jadi nabi zaman sekarang ini? Ada Pak ya? Di Indonesia ada, di Arab ada, di India juga ada. Yang lucunya ada satu nabi, ngaku nabi orang. Namanya La. Nama orang ini siapa? La. Pinter orangnya, pinter agama, menguasai Al-Quran, menguasai hadis. Langsung dia deklarasi diri, saya ini adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Mana dalilnya? Dia sebutkan dalilnya. Katanya Nabi Muhammad SAW bersabda, wala nabiyya ba'di. Katanya la adalah nabi setelah diriku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi
Dia mengartikan wala nabiyya ba'di, harusnya artinya begini, dan tidak ada nabi setelah diriku. Tapi dia mengartikan la itu maksudnya dirinya itu loh. La itu adalah nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik minadh dhalalah. Oh, ini sesat ini. Mengaku nabi. Pakai dalil lagi. Ada juga di Indonesia, di Bogor ya kan, Ahmad Musaddiq. Itu juga pakai dalil itu. Wa musaddiqan lima baina aidi dalam Al-Qur'an ada kata musaddiq. Musaddiq. Saya ini musaddiq disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, dan itu berdasarkan hadis mathali wa mathalul anbiya'i min qabli, permisalan diriku dan nabi-nabi sebelumku kamathali rajulin, seperti seseorang bana bunyanan, yang membangun sebuah bangunan, anggap masjid lah, Masjid Iqbal yang sangat indah ini. Fa ahsanahu wa ajmalahu, yang mana bangunan ini diperbagus dan diperindah oleh orang yang membangun tadi. Illa maudhi'u labinah, tapi saat dia membangun ada satu batu bata yang tidak terpasang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu coba bayangkan, ini masjid yang sudah bagus bangunannya, tapi ada satu batu bata yang belum terpasang. Apa yang akan terjadi? Faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Maka orang-orang akan datang, kata Nabi Muhammad SAW, melihat bangunan yang indah tersebut dan sangat takjub dengan bangunan itu. Akan tetapi mereka akan berkata, halla wudi'at hadhil labinah. Ini bangunan bagus ini, masjid yang bagus seperti ini, kenapa ada satu batu bata yang tidak dipasang? Ngoten nggih? Jadi sudah bagus, tapi masih ada satu batu bata yang tidak terpasang. Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam permisalan ini, fa'anal labinah, maka aku adalah batu batanya. Aku adalah batu batanya. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Aku adalah penutup para nabi. Maka di sini hadirin yang dirahmati Allah, diketahui dari hadis ini dua misi utama Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi. Yang pertama, takkidan, sebagai penegas atas agama yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Pertanyaan, apa agama yang dibawa oleh para nabi terdahulu? Kita kan pernah dengar ada istilah agama langit. Agama langit, agama bumi. Katanya kalau agama langit itu agama yang punya wahyunya. Kalau agama bumi itu agama lokal yang dibuat oleh masyarakat bumi. Kalau dalam keyakinan Islam tidak ada agama kecuali agama Islam. Itulah agama yang diturunkan oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada, mohon maaf, istilah agama Yahudi tidak ada itu. Agama Nasrani itu tidak ada. Adanya agama Islam. Yang dibawa oleh Nabi Musa adalah agama Islam, yang dibawa oleh Nabi Isa adalah agama Islam. Maka Nabi Muhammad SAW itu datang muakkidan, untuk menegaskan agama Islam. Ciri utamanya ialah mengesahkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Itu agama Islam, tidak menyekutukan Allah. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
Tujuan kedua Rasulullah SAW diutus yaitu mutammim, menyempurnakan. Sebagaimana bangunan tadi yang kekurangan satu batu bata, maka disempurnakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, azan. Okay. Kalau kita baca Al-Quran, ini saya tutupin, kita baca Al-Quran ini untuk lebih menegaskan kenapa agama itu hanya satu. Agama itu hanya satu karena salah satu isyarat yang disebutkan oleh para ulama, kalau kita baca Al-Quran, kata agama dalam bahasa Arab itu dinun, jamaknya din itu adyan. Kata agama dalam Al-Quran itu tidak pernah dalam bentuk jamak, selalu dalam bentuk tunggal, dalam bentuk mufrad. Sehingga kata para ulama ini juga menjadi landasan bahwa agama yang diturunkan oleh Allah hanya satu, yaitu agama Islam. Hanya saja perbedaannya, kalau agama Islam ini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah satu, hanya saja syariatnya yang berbeda-beda. Syariat para nabi dari satu ke yang lain itu berbeda-beda. Sebab perbedaannya, kalau agama itu hubungannya dengan Allah, kalau syariat hubungannya dengan manusia, untuk mengatur kehidupan manusia, membawa maslahat, bagaimana manusia itu hidupnya teratur, bagaimana mereka bisa mewujudkan tauhid yang benar, itu berdasarkan syariat. Maka syariatnya Nabi Musa beda dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Musa itu lebih tegas. Syariatnya Nabi Musa, kalau di zamannya Nabi Musa, kalau ada orang kena najis, pakaiannya tidak bisa dibersihkan lagi, harus dirobek, tidak bisa dipakai lagi. Kalau kita bisa dibersihkan pakai air. Zamannya Nabi Musa, tidak semua makanan bisa dimakan. Bahkan yang halal-halal bagi kita itu haram di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini beberapa perbedaan di antaranya. Tapi meskipun syariatnya berbeda-beda, tapi agamanya satu. Agamanya satu, yaitu agama Islam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.